Di episode sebelumnya, kembali memunculkan salah satu raksasa kegelapan yaitu Dargon, yang sepertinya ia akan banyak disorot selanjutnya karena gerak-geriknya yang seperti akan berbeda haluan dengan kedua temannya. Dengan salah satunya adalah Hyudram, raksasa kegelapan yang dimunculkan pada episode terbaru kali ini, yaitu episode ke-6. Mungkin ini akan terus terjadi di beberapa episode selanjutnya, di mana di akhir kita akan dibuat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, di mana pada episode kali ini semakin menjawab pertanyaan mengenai siapakah ini sebenarnya. Apakah ia akan menjadi karakter baik atau jahat, serta hubungannya dengan Dark Trigger yang baru-baru ini sudah keluar bocoran desain aslinya. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode kali ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh. Here we go again universe, let's talk about that. Episode kali ini dimulai dengan memperhatikan pertarungan Ultraman Trigger melawan robot super kuat yang akhirnya dimenangkan oleh si robot, yang mana robot ini telah datang ke bumi 3 hari yang lalu dan mengalahkan Trigger sebanyak 2 kali. Robot ini sendiri awalnya bernama Gigantelos, namun karena ada kekuatan baru yang mengupgrade-nya, kali ini ia bernama Satan Delos. Ini dengan tiba-tiba berada di markas untuk bekerja sama dengan Gazelle untuk mengincar kelemahan Satan Delos yang berada pada dadanya. Misi pun dimulai di mana mereka akan menembakkan Nurse Cannon ke arah Satan Delos untuk membuka celah dari perisainya yang super kuat, sedangkan Ignis masuk untuk menghancurkan titik lemah dari robot tersebut. Di sela-sela itu, Hyudram muncul untuk mengacaukan mereka semua, sehingga Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger untuk menghadapinya, dan dengan From Sky Tap, akhirnya Hyudram dapat dipukul mundur, sedangkan Satan Delos juga berhasil mereka hancurkan. Di akhir, Ignis mendapat ucapan terima kasih dari semua anggota Gazelle, namun ia sepertinya memiliki rencana lain lagi dalam upayanya membalas dendam atas apa yang dilakukan Hyudram pada planet asalnya. Sekarang kita bahas beberapa hal menarik di episode ke-6 ini. Episode kali ini dimulai dengan adegan pertarungan antara Trigger melawan Satan Delos, yang jujur aja saya suka dengan konsep seperti ini, berbeda dengan beberapa episode sebelumnya yang dimulai dengan adegan santai. Jadi dari awal kita sudah diberitahu inti konflik apa yang akan mereka hadapi di episode tersebut. Yang kali ini adalah sebuah robot super kuat yang hanya bergerak 1 jam sehari dan bahkan telah mengalahkan Ultraman Trigger sebanyak 3 kali, hingga akhirnya mereka harus bekerja sama dengan Ignis yang mulai jelas bahwa sepertinya ia akan menjadi karakter anti-hero. Eren Maruru akhirnya ingat mengenai segel yang ada pada wajah Ignis, dan sesuai dengan dugaan kita selama ini, yaitu Ignis adalah ras dari suatu planet yang telah dihancurkan oleh Hyudram 100 tahun yang lalu, dan mereka bernama ras Lisuria, dengan hanya menyisakan Ignis sebagai satu-satunya korban yang selamat dari tragedi genosida atau pembantaian massal yang dilakukan oleh Hyudram. Dan pada flashback yang ditunjukkan Ignis, Hyudram mengatakan bahwa penyerangannya itu adalah aksi pertamanya setelah bangkit dari segel yang mengurungnya selama 30 juta tahun, yang mana kita tahu bahwa ia adalah raksasa kegelapan pertama yang bangkit lebih dulu, disusul oleh kedua temannya seabad kemudian. Ignis yang melihat pembantaian yang dilakukan Hyudram dengan mata kepalanya sendiri terus saja menyimpan dendam yang luar biasa, namun sepertinya ia sadar bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya, di mana ini terhubung dengan tujuannya berlama-lama di bumi dan ketertarikannya dengan Ultraman Trigger, ditambah dengan adegan di opening yang mengisyaratkan bahwa Ignis sepertinya akan memiliki kaitan dengan Dark Trigger. Sebelumnya saya berpikir bahwa adegan Ignis dan Dark Trigger yang ada di opening tidak bermaksud Ignis akan menjadi human host dari Dark Trigger, melainkan hanya memperkenalkan dua karakter yang akan segera diperkenalkan lebih jauh lagi di cerita ini. Namun melihat ambisi Ignis yang ingin mendapatkan kekuatan lebih untuk membalaskan dendamnya, ini membuka kemungkinan bahwa Ignis juga akan memiliki kekuatan berubah menjadi raksasa, dan spekulasi paling jelasnya tentu saja adalah Dark Trigger. Walaupun sebenarnya dari beberapa bocoran dan scene yang sudah diperhatikan sejauh ini mengisyaratkan bahwa Dark Trigger yang sebenarnya adalah Kengo itu sendiri yang akan berubah menjadi Dark Trigger tanpa menggunakan Spark Lance. Lalu pertanyaan yang muncul kalau benar Ignis akan menjadi Dark Trigger tentu saja adalah bagaimana caranya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapat bocoran gambar di mana Ignis memiliki Spark Lance-nya sendiri yang diduga berwarna merah dan kemungkinan akan digunakannya untuk menghadapi Hyudram dengan mencurinya dari Gazelle atau TPU yang pada dasarnya benda ini diciptakan oleh Akito. Yang jelas ini telah dianggap sebagai karakter anti-hero yang bersiap membantu Gazelle dalam menghadapi berbagai permasalahan kaiju ke depannya, termasuk ketiga raksasa kegelapan
Namun di balik itu ia juga memiliki ambisi lain yang untuk mewujudkannya ia harus memanfaatkan God Select dan juga Kengo sebagai Ultraman Trigger. Karena di episode kali ini secara terang-terangan mendekatkan diri pada Kengo karena memang sejak awal ia sudah tahu identitas Kengo sebagai Ultraman Trigger. Selain itu, Ignis juga masih mengincar Yuna yang masih belum jelas apa tujuannya karena ia sepertinya tidak terlalu mengetahui permasalahan antara raksasa kegelapan Trigger dan juga Yuzare di masa lalu yang kini sudah bereinkarnasi menjadi Yuna. Baru-baru ini akhirnya kita mendapatkan bocoran visual dari Dark Trigger yang kemungkinan besar akan sama persis dengan yang dimunculkan di search-nya nanti setelah sebelumnya diumumkan bahwa konsep desainnya akan agak berbeda dengan yang telah dipublish sejak search ini belum tayang. Nah inilah desain akhirnya. Jujur saja saya agak sedikit kecewa dengan proporsi tubuh dan warna dari Dark Trigger ini. Kalau memang benar beginilah desain yang akan digunakan nantinya. Walaupun sebenarnya ini terlalu cepat untuk menilai karena hanya ada satu bocoran yang juga agak buram. Tapi kalau dilihat dari warnanya, ini lebih mirip dengan Kaiju atau Ultraman yang telah bergabung dengan sel Kaiju dibanding dengan raksasa kegelapan. Mungkin akan lebih bagus kalau ditambahkan warna gelap yang mencerminkan raksasa kegelapan. Untuk dua armor di kedua bahunya sendiri bagus-bagus saja, ditambah sedikit perubahan pada matanya yang menunjukkan emosi kemarahan. Nah, yang menariknya adalah ada juga teori yang mengatakan bahwa Dark Trigger ini akan memiliki dua versi dan bahkan dua pengguna, walaupun sebenarnya tidak ada alasan yang memperkuat teori ini sama sekali ya. Jadi jangan langsung dipercaya gitu aja. Namun kalau benar begitu, maka dua orang yang menggunakan Dark Trigger ini tentu saja adalah Kengo sebagai Trigger yang asli dan juga Ignis yang mencuri kekuatan Trigger untuk membangkitkan Dark Triggernya sendiri. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Di depan ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.